Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimanallah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul salah satu dari masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian tahsin dan tafsir ringkas dari Suratul Kafirun. Baik. Insyaallah langsung kita mulai dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Huruf yang pertama itu huruf qaf, huruf syiddah dan jahar. Keluar dari pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak. Kemudian lam
huruf tawassud baina syiddah wal rakhawah. Di huruf qaf tidak boleh terlalu ke dalam, ya, jangan sampai keluar dari ujung tenggorokan. Tapi dia adalah huruf yang keluar dari min aqsal lisan, dari pangkal lidah. Qul, gitu ya. Kemudian lam tawassud baina syiddah wal rakhawah. Ya. Ketika sukun maka tetap dia mengalir sebagian dari suara. Sementara di sini huruf lam tidak boleh tebal karena pengaruh qaf. Qul tetap tipis lamnya. Iya. Baik. Kemudian ya huruf rakhawah dan jahar. Ya huruf yang keluar dari tengah lidah. Huruf rakhawah itu mengalir suara tanpa mengalir udara. Ya asalnya mad tabi'i, tapi karena ketemu dengan hamzah itu di lain kalimat maka menjadi mad jaiz munfasil. Ya boleh dipanjangkan maksimal 5 harakat, minimal 2. Kemudian hamzah a syiddah dan jahar. A keluar dari pangkal tenggorokan. Qul ya ayyuha, jelas ya, dari pangkal tenggorokan. Kemudian ya rakhawah dan jahar keluar di tengah lidah. Yu di sini ada tasydid jadi jelas. Ayyuha dia mengalir suara tanpa mengalir udara. Kemudian ha huruf hamas dan rakhawah. Ha juga keluar di pangkal tenggorokan min jihatis sadr dari arah dada. Ayyuha gitu ya. Ha mengalir suara dan udara. Kemudian alif lam al-qamariyah. Maka di sini dibaca idhar jelas. Ayyuhal mengalir ya. Tetap sebagian dari suara mengalir. Karena lam huruf tawassud, kaf huruf syiddah dan hamas. Ka. Kalau qaf tadi di bagian pangkal, ya, kemudian kalau kaf setelahnya, setelah pangkal itu ke bagian ke depannya sedikit. Jadi di depan makhraj qaf, ya. Itu kaf. Ka, syiddah dan hamas. Ya. Jadi dia huruf syiddah akan tetapi hamas, ya. Walaupun dari sisi suara tertahan, namun udara tetap mengalir. Ka, bunyinya ya. Ka, jelas. Bukan ka, tapi ka. Panjang 2 harakat, mad tabi'i. Kemudian fa, huruf hamas dan rakhawah. Fi, perut bibir bawah bagian dalam menempel pada ujung gigi seri atas. Fi. Kemudian ra huruf takrir, ujung lidah yaitu bagian atasnya min jihati dhahrihi dari arah punggung. Ini menempel pada gusi atas 2 gigi seri atas. Kalau ra dibaca tebal karena dhammah. Jadi huruf ra ketika fathah dan dhammah dibaca tebal. Ru getarannya maksimal 2 getaran. Ru. Ya, ada waw asalnya mad tabi'i karena di akhir itu indal waqaf maka menjadi mad adid lis sukun. Maka panjangnya maksimal 6 harakat, minimal 2. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Mau dibaca sama-sama? Silakan. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, ya katakanlah, ayyuhar rasul, ya katakanlah wahai rasul. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Ya ayyuhal kafirun billah. Ya ayyuhal kafirun ay al-kafirun billah. Wahai orang-orang yang
kafir kepada Allah. Ya. Walaupun ayat ini berkaitan dengan seruan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Mereka mengajak kepada Nabi SAW untuk toleransi dalam beragama. Ya. Makanya toleransi, tidak boleh kebablasan, ya. Tidak boleh kebablasan. Gitu. Kalau dalam masalah duniawi, iya, toleransi bagi orang-orang yang di luar Islam sebagai ya sesama bangsa atau tetangga, maka boleh, malah mereka punya hak seandainya bertetangga dengan kita. Tapi kalau dalam masalah agama, maka tidak ada, ya. Jadi mereka mengajak Nabi SAW untuk beribadah, menyembah berhala-berhala yang mereka sembah selama 1 tahun. Jadi tahun ini misalnya mereka mengajak Rasul untuk menyembah berhala mereka. Nanti tahun berikutnya mereka menyembah Allah, menyembah apa yang disembah oleh Rasul SAW. Maka secara logika ini bisa masuk akal kalau seandainya agama pakai akal, ya. Namanya toleransi, ya. Tapi ayat ini atau surat Al-Kafirun ini sebagai bentuk jawaban atas ajakan mereka. Bagaimana prinsip kita dalam beragama? Bolehkah ya kita bertoleransi dengan mereka berkaitan dengan agama? Nah, Allah Subhanahu wa taala akan jelaskan nanti di ayat selanjutnya bagaimana prinsip Rasul SAW, ya, sikap beliau terhadap ajakan orang-orang Quraisy. Jadi walaupun maksudnya kafir Quraisy ya berkaitan dengan ajakan mereka, namun di sini umum, ya. Makanya dalam tafsir disebutkan al-kafiruna billah, itu orang-orang yang kufur kepada Allah. Ya, apapun bentuk kekufuran mereka. Allah menyebutkan secara umum itu kalau siapapun mereka, ya, tetap prinsipnya sama. Mereka tergolong ke dalam golongan orang-orang kafir. Taib. Qul ya ayyuhal kafirun, ya, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Huruf lam di sini huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah. La tipis ujung lidah. Jadi makhrajnya lam salah satu dari ujung tepi lidah. Jadi bukan bagian ras, bagian depannya, tapi bagian tepinya, kiri atau kanan. Lebih mudah huruf lam itu dibaca dari sisi sebelah kanannya. La tipis, ya. Ya, ada alif mad, kemudian ketemu dengan hamzah yang menjadi mad jaiz munfasil. Maka dibaca maksimal 5 harakat, minimal 2 harakat. La, gitu. Kemudian a huruf syiddah dan jahar. Ketemu dengan ain. Ini ain huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah, keluar di tengah tenggorokan. Kalau a di pangkal tenggorokan, kalau ain di tengah. Nah, di sini di saat kita membaca a tidak boleh terpengaruh oleh huruf ain. Jadi bukan a tapi a, ya. Jadi kedua-dua huruf ini, kedua-duanya bukan huruf khayshum. Jadi tidak cenderung ke hidung, bukan a lah, tidak boleh. Tapi a, ya, dari tengah. Kalau hamzah dari pangkal tenggorokan, kalau ain dari tengah. La a'budu, ya, mengalir sebahagian dari suara. Ba huruf syiddah dan jahar, bu keluar dari 2 bibir, maksudnya bagian luarnya, karena menekan bibir. Di saat menyebutkan huruf ba itu lebih kuat dari mim nantinya, ya.
Kemudian dal huruf syiddah dan jahar. Du, ujung lidah di usul sanaya, di pangkal gigi seri atas. Du. A'budu, tidak boleh tebal ya, karena dal huruf tipis. Taib. La a'budu, gitu. Kemudian mim tawassut, ma. Mim huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah, keluar dari dua bibir, maksudnya bagian dalamnya. Ma, panjang dua harakat karena ada alif mad. Alif mad ini, alif mad huruf yang keluar dari al-jauf, dari rongga. Maksudnya rongga mulut dengan rongga tenggorokan. Kemudian sifatnya beda dengan hamzah. Kalau hamzah itu syiddah dan jahar, kalau alif mad itu rakhawah dan jahar. Ma, gitu ya. Dia rakhawah, mengalir, tidak boleh tertahan. Ya, baik. Kemudian ta huruf syiddah dan hamz. Ta. Ain sukun. Ya. Di sini ain juga huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah. Ta. Jadi ta-nya jelas, tidak bercampur dengan ain, bukan ta tapi ta. Ya. Ta, mengalir sebagian dari suara. Kemudian ba huruf syiddah dan jahar, dal juga syiddah dan jahar. Ada waw sukun sebelumnya dhammah, asalnya mad tabi'i, tapi karena kita waqaf di sini berhenti menjadi mad 'arid lis sukun. Ma ta'budun, ma gitu. Ma ta'budun, ta, ya, ta. Jadi jelas, setiap huruf dibaca jelas, tidak bercampur bunyi antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Baik. La a'budu ma ta'budun. Coba kita baca sama-sama. La a'budu ma ta'budun. Baik. La di sini adalah la nafiyah. Ya. Aku tidak menyembah. Ya, makna tidak la. Ai la a'budu fil hal wala fil mustaqbal. Maknanya aku tidak menyembah. Ya, karena tawaran mereka tadi, mereka mengajak Rasul beribadah kepada berhala-berhala mereka 1 tahun, ya, kemudian tahun berikutnya beribadah kepada Allah. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah SAW bahwasanya tidak boleh, ya, la a'budu, aku tidak menyembah, ya, fil hal sekarang, wala fil mustaqbal, tidak saat ini dan juga tidak seterusnya selamanya. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah, minal asnam, apa yang kalian sembah dari berhala. Ya. Jadi ini sikap kita dalam beragama, ya, sikap kita dalam beragama. Tidak boleh yang namanya toleransi dalam beragama. Tidak di awal tahun, tidak di akhir tahun, karena berkaitan dengan terkadang ibadah, ada ibadah yang sifatnya tahunan, ya. Jadi demikian juga termasuk di antara ibadah adalah perayaan. Dalam Islam ada Idul Fitri dan Idul Adha. Ini dalam setahun 1 kali. Ya, itu adalah ibadah. Dan orang-orang di luar Islam juga ada hari perayaan mereka di awal tahun. Itu mereka mengagungkan hari tersebut. Mereka dalam rangka ta'abbud, mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka. Maka kita tidak boleh, ya, la a'budu, aku tidak menyembah, ya. Jadi tidak boleh bagi kaum muslimin ikut serta berpartisipasi untuk meramaikan, merayakan hari-hari yang mereka
agungkan, yang mereka istimewakan. Maka ini tidak boleh, ya. Maka Nabi SAW di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidak boleh bagi beliau, ya, sehingga tegas ayatnya, la a'budu, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. La, ya, tidak sekarang, fil hal wala fil mustaqbal, dan tidak juga seterusnya. Jangan sampai tahun ini, oh ya, kita nggak usah ikut serta merayakannya, nanti tahun depan tidak apa-apa. Ya, ini tidak boleh seperti itu. Jadi tidak sekarang dan tidak juga tahun-tahun yang akan datang itu selamanya. Tayyib. Jelas di sini, ya. Tayyib. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Huruf waw, rakhawah dan jahar. Wa tipis, ya, keluar dari paduan dua bibir. Wa bin dhimam syafataini, dengan memunyungkannya. Kemudian lam tawassut, wala tipis. Ada alif mad ketemu dengan hamzah. Di sini juga mad jaiz munfasil. Wala antum, a jelas, tidak cenderung ke nun, ya, artinya suaranya tidak boleh keluar dari hidung, bukan an tapi an, itu nun sukun ketemu dengan ta ikhfa, dibaca tipis di sini karena ta termasuk huruf tarqiq, ya, huruf syiddah dan hamas. Tu, ya, ujung lidah di usul sanaya al-ulia, pangkal gigi seri atas. Wala antum an, itu. Jadi dengungnya di sini tipis, tidak tebal. Karena tipis, tidak terangkatnya suara ke langit-langit atas. Bukan ang, kalau ang berarti ini sudah terangkat. Ini salah, sudah tebal. Ya, karena huruf ta bukan huruf isti'la, justru dia huruf tarqiq, huruf tipis. Wala antum an, itu asalnya an, jelas. Tapi karena ketemu dengan huruf ta menjadi ikhfa, jadi nunnya dibaca samar. Masih terdengar namun samar. Taib. Tu syiddah dan hamas, dan mim sukun tebal dan ain izhar. Izhar syafawi, jadi bibirnya rapat dan ditekan. Wala antum 'abiduna ma antum, bibirnya rapat dan ditekan. A, huruf ain keluar di tengah tenggorokan, panjang 2 harakat, dan ain termasuk huruf tipis juga. Abidun, ya, a huruf yang keluar di tengah tenggorokan, dan ba huruf syiddah dan jahar, bi dari 2 bibir bagian luarnya. Dal huruf syiddah dan jahar juga panjang 2 harakat, dan ada waw sukun sebelumnya dhammah. Kemudian nun huruf tawassut, na, baina syiddah wal rakhawah, ujung lidah, ya, di gusi atas 2 gigi seri atas. Kemudian bersamaan dengan khayshum, karena nun ini makhrajnya itu 2, ya, ujung lidah dengan gusi atas beserta khayshum. Kemudian mim tawassut, mim juga demikian, ya, paduannya 2 bibir dia, ma bagian dalamnya dengan khayshum. Ini 2 huruf, ya, yang makhrajnya, ya, ada kaitannya dengan khayshum. Kemudian alif mad, ya, ketemu dengan hamzah di beda kalimat, maka di sini mad jaiz munfasil, panjangnya boleh sampai 5 harakat, tapi minimal 2. Ma a'bud, a syiddah dan jahar keluar di pangkal tenggorokan, kemudian ain tawassut keluar di tengah tenggorokan, jadi tetap mengalir sebagian dari suara. Ya, bukan semuanya, dan tidak boleh juga tertahan, bukan a
tapi gitu. Ba huruf syiddah dan jahar, bu. Kemudian waqaf di sini maka qalqalah kubra. Jadi qalqalah kubra pantulannya tidak tertahan, ini langsung. Ma a'bud gitu. A'bud. Di sini tipis. Ya, bunyi qalqalahnya juga tipis karena dal huruf tipis, ya. Wala antum a'biduna ma a'bud. Gitu. A'bud. Coba diulang sama. Wala antum a'biduna ma a'bud. Baik. Waw yaitu bermakna dan, la wala antum dan tidak pula kalian. La di sini la nafiyah. Wala antum dan tidak pula kalian. Karena tawarannya tadinya dua. Tahun yang pertama beribadah kepada berhala mereka, tahun berikutnya beribadah kepada Allah. Maka Allah melarang. Wala antum dan tidak pula kalian, ya. Abiduna, kalian orang-orang yang menyembah. Abiduna itu orang-orang yang menyembah ma'a'bud, apa yang aku sembah. Ai ma'a'buduhu ana, ya. Wa huwallahu wahdah. Jadi yang kita ibadahi, yang Rasulullah SAW ibadahi adalah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya, tidak menyekutukannya dalam beribadah. Jadi orang-orang musyrik dahulu, ya orang-orang kafir atau orang-orang di luar Islam, mereka tidak boleh ikut-ikutan melaksanakan ibadah yang kita lakukan. Jadi tidak boleh juga bagi mereka, ya, tidak boleh, karena ibadah adalah ada syarat yang harus terpenuhi. Di antara syarat seseorang boleh beribadah sebagaimana kita beribadah, dia harus mengucapkan kalimat tauhid terlebih dahulu, harus Islam dulu, ya, karena syarat sah ibadah itu adalah Islam terlebih dahulu. Maka orang-orang di luar Islam, maka tidak boleh bagi mereka untuk beribadah sebagaimana kita beribadah. Jadi tidak boleh, gitu. Karena mereka tidak cukup syarat dalam beribadah, ya, karena ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah adalah sesuatu, ya, satu ungkapan yang lengkap yang terkandung di dalamnya, ya, kecintaan Allah dan keridhaannya. Jadi setiap ibadah itu mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berkaitan dengan ucapan atau perbuatan, ya, baik secara zahir ataupun secara batin. Ini jadi segala ibadah, ya, segala ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, maka tidak boleh bagi orang-orang yang belum bertauhid, belum mengucapkan kalimat tauhid, untuk ikut beribadah sebagaimana ibadah yang kita lakukan. Jadi ini juga larangan bagi mereka. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud, gitu, ya. Baik. Dan tidak pula kalian, ya, menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Huruf waw, rakhawah dan jahar. Wa. Kemudian lam huruf tawassut. Baina syiddah wal rakhawah. Ya. Ada alif mad ketemu dengan hamzah, sama mad jaiz munfasil. Di sini boleh panjang sampai 5 harakat, tapi minimal 2. Wala, gitu, boleh 2. Wala
wala ana. Huruf syiddah dan jahar keluar di pangkal tenggorokan. Nun tawassut baina syiddah wal rakhawah. Kemudian di atas nun ini ada tanda bulat, ya, agak lonjong ke atas sedikit, menunjukkan bahwasanya alif di sini adalah tambahan, jadi tidak dibaca panjang di sini. Wala ana'a, itu ana'a langsung, ya, jadi tidak dipanjangkan di huruf nun karena ada tanda bulat di atasnya. Ini menunjukkan hanya tambahan dan tidak dibaca. Kemudian ain huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah. Keluar di tengah tenggorokan, panjang 2 harakat. Tipis. Kemudian ba huruf syiddah dan jahar. Dal huruf syiddah dan jahar. Tanwin ketemu dengan mim, ini idgham bi gunnah. Makna idgham idkhal. Asalnya abidun asalnya. Tapi karena ketemu dengan huruf mim, itu huruf idgham, maka tanwinnya idgham makna idkhal, dimasukkan ke dalam huruf idgham, itu huruf mim bersamaan dengan dengung karena gunnah bersama dengan gunnah. Abidum, itu ditahan 2 harakat. Wala ana abidum ma tipis, ya, dari 2 bibir bagian dalamnya itu ringan bibirnya, ya. Panjang juga 2 harakat karena ada alif mad sebelumnya fathah. Kemudian ain huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah, dari tengah tenggorokan. Ba huruf syiddah dan jahar. Kemudian dal sukun ketemu dengan ta, ini idgham, ya, juga idgham di sini. Huruf dari sisi makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda, ya. Berarti mutaqarib, ya, atau mutajanis. Di sini dia berdekatan, ya, dari sisi makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Maka huruf dal diidghamkan ke dalam huruf ta, gitu, ya. Ma'abadtum, jadi qalqalahnya tidak ada lagi karena huruf dalnya sudah dimasukkan ke dalam huruf ta, idgham, ya, yang berdekatan. Ma'abadtum, ma'abadtum, ya. Kemudian ketika waqaf di sini tidak panjang, langsung ma'abadtum, itu abadtum, jadi huruf dal langsung diidghamkan ke dalam huruf ta. Wala ana abidum ma'abadtum. Coba kita baca sama-sama. Wala ana abidum ma'abadtum ma'abadtum. Baik. Wala dan tidak juga saya. Ana makna saya. Dhamir ini kembali kepada saya, di sini adalah kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak juga saya abidun, ya. Wala ana abidum ma abadtum, dan tidak juga saya sebagai orang yang menyembah apa yang kalian sembah. Apa yang mereka sembah yaitu minal asnam, dari berhala-berhala. Ini bentuk penegasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, kepada Rasul SAW agar tidak terpengaruh oleh ajakan mereka, walaupun dengan alasan apapun, alasan toleransi atau alasan yang lainnya, tetap tidak boleh. Inilah prinsip yang benar dalam beragama, ya. Wala ana abidum ma abadtum, dan tidak pula saya sebagai penyembah apa yang kalian sembah. Berarti tawaran mereka, tawaran tersebut terhadap Rasulullah SAW
itu tidak diterima, ya, tidak diterima. Tayyib. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat ini terulang kembali seperti ayat yang ketiga. Huruf waw, rakhawah dan jahar lam tawassut. Kemudian alif mad ketemu dengan hamzah, di sini mad jaiz munfasil. Wala antum, nun sukun kemudian ta ikhfa, ya, dibaca tipis. Wala antum, mim bibir rapat dan ditekan, idhar di sini idhar syafawi. A huruf yang keluar di tengah tenggorokan, ba syiddah dan jahar. Abiduna ma, abiduna ma a'bud. Tidak cenderung ke in. A'bud. Gitu ya. Qalqalah kubra juga pantulannya, yaitu pantulannya mubasyarah, langsung, tidak boleh tertahan. Ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, baik. Coba kita baca sama-sama. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidak pula kalian menyembah apa yang aku sembah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengulang dua kali sebagai bentuk penegasan bahwasanya mereka tidak boleh, ya, beribadah, menyembah Allah, tidak boleh bagi mereka. Kenapa? Karena mereka belum menerima tauhid, ya, belum bersyahadat, belum menerima Islam sebagai agama, belum meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang memilih agama selain Islam maka tidak diterima darinya. Jadi segala ibadah, segala kebaikan yang dia lakukan sia-sia belaka kelak di akhirat. Ya, tidak diterima balas. Mereka tidak akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka belum menerima Islam sebagai agama satu-satunya yang ia yakini. Gitu. Maka ikhwan fiddin, akhwat fillah rahimani Allah wa iyyakum, inilah prinsip bagi kita. Jadi tidak boleh bagi kaum muslimin ikut-ikutan, ya, merayakan, ikut-ikutan mendukung, ya, mendukung acara-acara ritual-ritual keagamaan orang-orang di luar Islam. Ya, jadi tidak boleh, gitu. Demikian juga mereka, ya, partisipasi mereka sia-sia. Jadi tidak usah. Terus seandainya mereka ikut berpartisipasi juga tidak dilarang, tidak boleh bagi mereka, karena mereka belum mengakui Islam sebagai agama yang benar. Jadi apapun, ya, yang mereka inginkan dengan tujuan baik sekalipun, maka kalau itu berkaitan dengan agama tidak boleh bagi mereka. Ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. A'bud, jelas ya. Kemudian ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Huruf lam tawassut baina syiddah wal rakhawah. Kaf huruf syiddah dan hamas. Ku, ya. Jadi sisi suara ditekan tapi udaranya tetap mengalir. Makanya hamas di huruf kaf itu sangat sedikit, ya. Lakum, gitu. Ku, lakum, mim sukun kemudian dal idhar.
izhar syafawi. Jadi bibirnya rapat dan ditekan. Mim karena dia huruf tawassut maka tetap mengalir sebahagian, walaupun izhar yaitu jelas bunyi mim, namun tetap sifatnya yaitu sifat tawassut di huruf mim tetap harus diperhatikan gitu. Artinya tetap mengalir sebahagian dari suara. Lakum gitu. Di huruf dal syiddah dan jahar. Di ujung lidah di usul sanaya al-ulya dipanjang 2 harakat karena sebelumnya kasrah. Lakum dinukum, nun tawassut baina syiddah wal khawah, kaf juga huruf syiddah dan hamas. Makhrajnya kaf dari pangkal lidah, setelahnya ya yang menempel pada langit-langit yang lunak dan yang keras bersamaan. Dinukum, di sini huruf dal tidak boleh cenderung ke khayshum, bukan di ya, jangan suaranya muncul dari hidung. Kaf juga demikian, ku bukan kum. Jadi tidak boleh di saat menyebutkan huruf kaf itu suara keluar dari hidung. Kum misalnya, ini tidak boleh. Karena yang keluar dari hidung hanya mim. Lakum gitu. Lakum ya. Kemudian waw huruf rakhwa dan jahar. Mim sukun temu dan waw izhar syafawi juga. Berarti sama, bibirnya rapat dan ditekan. Wa huruf rakhwa dan jahar paduan dari 2 bibir. Wa lam tawassut. Wali ya rakhwa dan jahar. Waliya ya dari tengah lidah. Kemudian di dal huruf syiddah dan jahar, di ya sukun sebelumnya kasrah, mad tabi'i. Tapi karena di akhir, terletak di akhir ayat menjadi mad arid lis sukun ya, sehingga tadinya hanya 2 harakat, maka ketika kita waqaf pada mad tabi'i menjadi mad arid lis sukun, maka boleh dipanjangkan sampai 6 atau 4 harakat. Lakum dinukum waliyadin, gitu ya. Coba diulang sesama. Lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum bagi kalian. Ya, lakum dinukum bagi kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, atau juga orang-orang kafir secara umum. Maka ketika ada ajakan sebagaimana mereka mengajak Rasul dahulu, demikian juga prinsip kita, bahwasanya apabila ada seruan atau ada ajakan untuk beribadah sebagaimana mereka beribadah, maka kita wajib untuk menolak. Lakum bagi kalian, ya, dinukum bagi kalian agama kalian. Din maknanya agama di sini, ya, karena dalam Al-Quran ad-din itu bisa bermakna agama, juga bisa bermakna yaumul jaza, seperti maliki yaumiddin itu bukan hari agama, atau ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Bid-din di situ bukan agama, akan tetapi yaumul jaza, hari pembalasan. Tapi kalau di sini dinukum maknanya agama. Lakum dinukum bagi kalian agama kalian. Agama kalian yang dimaksud di sini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, itu alladzi ibtada'tumuhu, agama yang kalian buat-buat, ya. Karena orang-orang yang menyembah berhala mereka tentu buat-buat, karena tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk menyembah berhala, tidak ada. Ya. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, ya. Mereka semua mengajak manusia untuk menyembah Allah. Ya qaumi i'budullah, seluruh para nabi, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairih, ya, tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Itu seluruh para nabi.
termasuk juga Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa tidak mengajak untuk menjadikannya dan ibunya sebagai sesembahan selain Allah, tidak. Makanya dalam ayat dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Ini nanti di akhirat kejadiannya, ya. Akan tetapi Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an. Allah berkata kepada Isa, "A anta qulta lin-nas?" Apakah engkau mengatakan kepada manusia, "Ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah"? Apakah engkau yang mengatakan kepada mereka, kepada manusia, jadikanlah saya dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Maka Nabi Isa, ya, mensucikan Allah, ya, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak menyampaikan, aku tidak menyeru, aku tidak mengajak mereka untuk menjadikanku dan ibuku sebagai Tuhan, sebagai sesembahan selain Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak mengatakan kepada mereka melainkan apa yang engkau perintahkan kepada aku, yaitu an i'budullaha rabbi wa rabbakum, beribadahlah kalian Rabbku, beribadahlah kalian kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Jadi Nabi Isa pun itu berlepas diri dari kesyirikan yang mereka lakukan, ya, karena agama mereka yang mereka ada-adakan adalah bukan agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, ya, karena tidak ada seorang nabi pun melainkan mereka mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Tapi mereka menyembah berhala, menyembah Latta, Uzza, Manat, menyembah salib dan lain sebagainya. Itu hanya mereka sendiri yang buat-buat, mereka sendiri yang mengada-adakannya. Ya, itu bukan agama yang dibawa oleh Nabi. Makanya di sini lakum dinukum alladzi ibtada'tumuhu li anfusikum, agama yang kalian buat-buat, yang kalian jadikan untuk diri kalian, atau kebid'ahan yang kalian lakukan untuk terhadap diri kalian atau untuk kalian sendiri. Jadi agama adalah wahyu dari Allah, ya. Agama yang benar adalah merupakan wahyu dari Allah. Tapi kalau yang muncul, ya, tanpa didasari oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah, itulah dikatakan bid'ah. Makanya bid'ah itu ibtada'tumuhu bukan hanya bagi orang-orang Islam yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Ternyata dahulu juga orang-orang musyrik itu juga mereka menyembah berhala itu berdasarkan pemikiran mereka sendiri, berdasarkan keinginan mereka, pemikiran mereka, tanpa ada bimbingan dari nabi-nabi sebelumnya, ya. Lakum dinukum, jadi bagi kalian apa yang kalian, agama yang kalian buat-buat terhadap diri kalian. Waliya dan untukku, ya, waliya dan untukku, dini agama, waliya din dan bagiku agamaku. Maksudnya waliya dini alladzi anzalahu Allahu alayya, itu maksudnya, ya, waliya din dan bagiku agamaku, alladzi, agama yang anzalahullah, agama yang Allah turunkan kepadaku. Makanya Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Jadi bukan berdasarkan pemikiran Rasul SAW. Ya, agama Islam ini bukan pemikiran Rasul, tidak. Karena Rasul sendiri tidak berhak untuk melakukan atau membuat agama, ya, tidak berhak, karena agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala,
yang Allah utus Rasul untuk menyampaikan kepada umatnya. Ya. Ya, jadi agama Islam juga agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam beragama baru itu dikatakan agama apabila sumbernya jelas. Ya, sumbernya jelas. Yang pertama dari Al-Qur'an, kemudian yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi juga wa ma yantiqu 'anil hawa, beliau tidak menyampaikan berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang beliau sampaikan melainkan wahyu dari Allah. Ya, setelah beliau diangkat oleh Allah menjadi rasul, kemudian untuk menyampaikan wahyu, yang menyampaikan agama kepada umatnya, semuanya berdasarkan bimbingan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah itu Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih, itu juga merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Baik, maka seseorang akan selamat, ya. Selamat di dunia dan di akhirat apabila dia menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan dalam beragama. Ya. Ada dalil dari Al-Qur'an, ada dalil dari hadis Nabi SAW yang sahih, maka itulah agama. Barang siapa yang mengikutinya maka dia akan selamat. Tapi ritual apapun yang mereka mengatasnamakan, ya, mengatasnamakan agama, kalau tidak terdapat dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka inilah yang dikatakan bid'ah. Ya, Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap perkara yang sesat itu akan menghantarkan seseorang ke dalam neraka. Jadi percuma dia bersungguh-sungguh, percuma dia bersemangat, percuma dia berkorban kalau seandainya tidak ada petunjuk yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, semua tertolak. Ya, man amila amalan, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, tentu suatu amalan dia mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang dia lakukan. Maka Nabi SAW mengatakan, man amila amalan, siapapun yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang amalan tersebut tidak berdasarkan perintah kami. Artinya dia buat sendiri, dia melakukan sesuai dengan keinginannya sendiri, bukan berdasarkan perintah dari Nabi SAW. Ya, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka amalan tersebut raddun, tertolak. Maksudnya mardudatun alaihi, tertolak. Dia tidak akan mendapatkan pahala, dia tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan, walaupun mereka menganggapnya itu adalah agama. Ya, walaupun dia menganggapnya itu ibadah, tetap dia tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat kelak, malah dia akan mendapatkan kerugian. Jadi orang-orang yang seperti itu ya akan terusir dari haud, dari telaganya Nabi SAW. Ya, di akhirat ketika Nabi SAW menunggu umatnya di haud, dengan seluruh para nabi itu punya haud, punya telaga. Ya, jadi sifat telaganya Rasul, airnya itu abyad minal laban, dia lebih putih dari susu air telaganya. Kemudian wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Jumlah tempat minumnya itu, gelasnya atau tempat minumnya, cangkirnya itu jumlahnya seperti bintang di langit, jumlahnya sangat banyak. Maka Nabi di situ menunggu umatnya,
ketika sekelompok umat Rasul ingin mendekat, ya, maka Nabi mengatakan, ala halumma, mengapa kalian tidak mendekat? Karena Rasul melihat ada ciri-ciri bekas wudhu yang ada di wajah dan di tangannya, ya. Maka ketika mereka ingin mendekat, dihalangi, ya. Mereka tidak dibiarkan mendekat untuk minum di telaganya Nabi SAW. Kemudian Rasul mengatakan kepada orang yang menghalanginya, ummati, beliau mengatakan, hadza ummatku, ini adalah umatku. Dalam riwayat yang lain, hadza ashabi, ini sahabat-sahabatku. Kemudian dikatakan kepada Rasul, ya, dikatakan kepada Rasul, ma tadri, engkau tidak tahu, ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka buat setelah engkau meninggal dunia. Baddalu wa ghayyaru, mereka suka merubah dan mengubah-ubah, ya. Baddalu, menggantikan dan merubah-rubah syariat. Makanya tidak boleh. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, man istahsana faqad syarra'. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, barang siapa yang beristihsan dalam beragama, ini kan baik, ya, ini kan baik, itu dalam ritual apapun. Maka Imam Syafi'i sendiri mengatakan, barang siapa yang menganggap ini kan baik, istihsan, faqad syarra', maka sungguh dia telah buat syariat, ya. Sementara syariat ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Tidak berhak bagi siapapun untuk buat syariat kecuali Allah dan Rasulnya. Maka orang yang beristihsan, menganggap baik suatu amalan padahal tidak ada perintah dari Nabi SAW, maka sungguh dia telah buat syariat baru dalam Islam. Na'udzubillah. Jadi orang seperti itu dia akan terusir dari haud berdasarkan hadis yang sahih. Padahal siapapun yang dapat meminum dari telaganya Nabi, dia tidak akan haus, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Karena di akhirat, ya, hari yang sangat dahsyat, matahari sangat dekat, tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berlindung, ya, dia kehausan, kelaparan. Ya, tentu berhajat kepada sesuatu yang bisa menghilangkan dahaganya. Maka diantaranya Nabi menanti di haud untuk memberikan minum kepada umatnya. Jadi orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama, maka mereka terusir, ya, mereka dihalangi, tidak boleh minum di telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Maka berhati-hatilah kita dari perkara-perkara bid'ah dalam agama, karena yang sunnah sangat banyak, belum tentu mampu kita mengamalkannya. Kenapa kita memilih untuk melakukan perkara-perkara bid'ah dengan alasan apapun? Tidak boleh, ya. Bid'ah itu tercela dengan alasan apapun. Oh, ini mahabbatur Rasul, ini salah satu bentuk kecintaan kepada Nabi. Ini tidak benar. Kenapa? Karena Nabi sendiri tidak mensyariatkannya. Maka dalam ayat dalam surah Ali Imran Allah menjelaskan, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah ya Muhammad, jika umatmu, ya, mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Disuruh ikut Nabi. Apa yang Nabi buat maka lakukan, apa yang beliau tinggalkan maka jauhi, apa yang beliau larang jauhi. Ittabi'u, ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi dengan mengikuti sunnah Nabi, kita akan mendapatkan yang pertama kecintaan Allah, ya, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi mencintai Rasul, ya, mengikuti sunnahnya Rasul akan mendapatkan kecintaan Allah, dan juga akan mendapatkan atau menjadi sebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, ya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi mudah, ya, sangat mudah bagi kita. Kenapa? Karena agama ini sudah jelas, ya, telah sempurna. Perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW sudah jelas. Mulai bangun tidur, bagaimana cara kita bangun di saat bangun tidur. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, idza staiqadha ahadukum min naumih falyaghsil
yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina. Apabila salah seorang di antara kalian bangun, cuci dulu tangannya. Ya, disuruh cuci dulu tangannya 3 kali sebelum dia memasukkannya ke dalam tempat air bejana. Atau sebelum makan dan minum, ya, cuci dulu tangannya. Apa alasannya? Nabi mengatakan, la tadri, engkau tidak tahu aina batat yaduh, di saat engkau tidur tanganmu di mana engkau tidak tahu. Karena orang kalau tidur tangannya mungkin berkeliaran, ya, tidak tahu tangannya di mana, apa yang dia pegang. Makanya disunnahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memegang yang lainnya, ya. Itu Nabi sudah ajarkan, bangun tidur sudah ajarkan, mau tidur sudah diajarkan, apalagi perkara-perkara agama yang lainnya. Dan setiap sunnah itu akan mendatangkan pahala, ya, dan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Taib. Jadi lakum dinukum waliyadin. Ini makna lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, maksudnya adalah kebid'ahan yang kalian perbuat, ya. Menyembah berhala ini termasuk bid'ah, karena tidak ada seorang nabi pun mengajak mereka untuk menyembah berhala. Waliyadin, dan bagiku agamaku, maksudnya allazi anzalahu Allahu alayya, agama yang Allah turunkan kepadaku, ya. Jadi itulah jalan yang selamat dalam beragama. Makanya butuh dalil kita dalam beragama. Mana dalil dari Al-Quran, mana dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan, ya, harus jelas sumbernya. Itulah cara kita beragama yang benar, yang sesuai dengan petunjuk atau sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, Ustaz, ayat terakhir lakum dinukum waliyadin, apakah bisa digunakan kepada sesama muslim? Ya, untuk sesama muslim tidak. Nah, ayat ini khusus kepada orang-orang kafir. Kalau untuk sesama muslim, kalau kita sudah mengajak mereka, fasfah wa qul salam. Allah juga sebutkan, ya, fasfah wa qul salam. Daripada timbul perdebatan, ya, sudah diajak dia juga tetap pada prinsipnya, maka kalau demikian ya sudah tinggalkan, ya, tinggalkan. Boleh dikatakan lana a'maluna lakum a'malukum, ya, kalau sudah, artinya ini ibarat orang sudah tidak ada harapan, ya sudah, apa yang kamu kerjakan. Bagi saya sudah, itu apa yang saya yakini. Tentu kita meyakini apa yang kita lakukan adalah benar karena sesuai dengan dalil. Baik, kecuali memang kebid'ahan yang mereka lakukan,
yang sampai menjerumuskan mereka kepada kesyirikan. Misalnya ya, itu seperti ya, meyakini ya, ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah, apa itu kuburan dan lain sebagainya. Kalau seperti itu, dia sudah jatuh kepada syirik akbar yang bisa mengeluarkannya dari Islam. Baik. Kemudian bagaimana dengan selawat sabian yang berbunyi anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Ya, apakah selawat yang ini termasuk berlebihan dalam memuji Rasul SAW, ya. Kalau Rasul adalah ya, ketika orang-orang Arab pedalaman datang kepada Nabi, memuji Nabi berlebihan, gitu ya. Maka Nabi langsung melarangnya, la tatruni, jangan engkau itra, makna itu memuji secara berlebihan. Maka Nabi mengatakan la tatruni. Jadi orang Arab Badui itu datang kepada Nabi mengatakan anta khairuna wa ibnu khairina, engkau orang yang terbaik. Memang Rasul orang yang terbaik, tapi memujinya berlebihan juga tidak boleh. Wa ibnu khairina, dan anak orang yang terbaik dari kami. Anta sayyiduna, engkau adalah penghulu kami. Wa ibnu sayyidina, dan anak dari penghulu kami. Maka Nabi langsung melarangnya. Beliau mengatakan as-sayyid huwa Allah. Jadi as-sayyid itu adalah salah satu dari nama Allah, ya, pemilik, ya, as-sayyid, pemilik alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka as-sayyid huwa Allah, kata Nabi. Dalam Asmaul Husna ada as-sayyid. As-sayyid itu nama dari nama Allah, bukan lakab yang diberikan kepada Nabi, ya. Maka Nabi SAW melarang as-sayyid huwa Allah, pemilik yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Innama ana abdun, Nabi menjelaskan kepadanya, tahu nggak kamu, saya ini hamba, abdun wa rasuluhu, dan utusannya. Jadi saya adalah hamba dan utusannya. La tarfa'uni, Nabi katakan, jangan engkau angkat saya fauqa manzilati, jangan engkau angkat saya sebagaimana kedudukanku. Jadi jangan diangkat Nabi berlebihan. Nabi juga hamba Allah. Dalam ayat Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalan malamkan ya hambanya, ya kan. Allah sendiri mengatakan bi'abdihi, hambanya itu Rasulullah SAW. Maka kenapa sebagian orang memuji Rasul berlebihan? Tidak boleh. Sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam secara berlebihan sampai jatuh kepada mengangkatnya sebagai sesembahan selain Allah. Apalagi seperti itu sudah jatuh kepada kesyirikan. Maka di sini ya anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, masa Rasul itu nur? Bukan, ya, nurun, Allahu nurus samawati wal ard, itu hijabnya Allah itu baru nur, hijabuh nur, kata Nabi. Kalau Rasul bashar, Nabi mengatakan innama ana bashar, saya adalah manusia, ansa kama tansaun, saya bisa lupa sebagaimana engkau juga lupa. Idza nasid, apabila aku lupa, fadhkuruni, kata Nabi, maka ingatkan saya. Nabi pernah melakukan salat 2 rakaat, salat asar 2 rakaat karena beliau lupa, gitu ya. Maka diingatkan oleh sahabatnya, namanya Dzunnurain. Diingatkan, ya Rasulullah, apakah engkau memendekkan salat atau engkau lupa? Maka Rasul langsung ke masjid bertanya kepada sahabat yang lain, apa benar yang dikatakan oleh Dzunnurain? Maka sahabat lain, benar ya Rasulullah. Langsung Rasul bertakbir menambah lagi 2 rakaat, kemudian sujud sahwi setelah salam. Ini menunjukkan apa? Nabi itu bukan nur, bukan cahaya. Ya, kalau anta nur fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya, ini bukan, ini berlebihan, ini tidak benar. Ya, Rasul itu manusia. Kemudian juga dalam ayat Al-Quran, ya, Allah berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepadanya seorang rasul
min anfusihim maknanya min jinsihim, dari jenis manusia. Manusia diciptakan dari apa? Dari nur atau dari tanah liat? Iblis saja mengakui. Kenapa iblis sombong? Tidak mau sujud kepada manusia? Karena manusia diciptakan dari tanah liat, bukan dari nur. Itu ya. Jadi tidak boleh berlebihan. Dan ini bukan selawat. Ya, anta syabrun anta nurun. Ini bukan selawat ya. Ini bentuk syair yang berlebih-lebihan. Kalau selawat itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, atau selawat yang lainnya. Banyak selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, di masjid daerah saya pas arah kiblatnya ada pemakaman keluarga, posisinya dibatasi oleh tembok saja. Bagaimana? Ya. Jadi masjid, ya, syaratnya yang pertama, ya, kuburan. Kalau seandainya pun posisi di arah kiblat, sebenarnya ini syubhat juga, ya. Jadi kuburan itu paling bagus, ya, orang-orang yang meninggal dikuburkan di pemakaman umum, jangan dikuburkan di pekarangan masjid. Ya, tidak ada manfaatnya juga. Mereka meyakini kalau setiap dengar azan, ya, dia diringankan azabnya. Dari mana dalilnya seperti itu? Apakah dia tahu mana sumbernya? Tidak ada. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya masjid ada kuburannya di situ, di lingkungan masjid, maka disuruh pindahkan kuburan itu, bentuk memuliakan jenazah, ya, dipindahkan. Kenapa? Jangan sampai seseorang sujud persis di depan kuburan, ya, sujud di depan kuburan. Sekarang salat jenazah saja tidak disyariatkan rukuk dan sujud. Ada rukuk dan sujud dalam salat jenazah? Tidak ada. Karena rukuk dan sujud adalah salah satu bentuk merendahkan diri. Maka tidak boleh bagi kita untuk merendahkan diri kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak disyariatkan rukuk dan sujud di saat salat jenazah. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Gitu ya. Sekarang ditanam, dikuburkan di depan, pas di arah kiblat. Bagaimana coba kondisinya? Jadi dipindahkan kubur itu di pekarangan masjid, bawa di pekarangan umum. Kalau seandainya ada masjid seperti itu, maka kita terjatuh ke dalam syubhat. Pilih masjid yang lain yang tidak ada kuburannya. Kalaupun misalnya ada, para ulama menjelaskan tidak boleh langsung berbatasan dengan tembok masjid. Dia harus ada tembok yang lain. Dibikin pagar yang tinggi supaya terpisah antara masjid dengan kuburan. Itu, ya. Jadi masjid seperti itu baru boleh. Ya, itu juga ihtimalat di situ, ya. Maka kalau ada masjid yang lainnya lebih bagus, pilih yang tidak ada kuburannya. Karena orang sekarang disampaikan pun dia tidak mau dengar. Ya. Dia bersikeras sesuai dengan pemahamannya, padahal pemahamannya tidak berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Itulah manusia, ya. Dia suka menentang kebenaran. Nauzubillah. Gitu. Taib, ini juga di antara musibah yang menimpa kaum muslimin. Kalau Rasul itu bukan di dalam masjid, dikuburkan di rumahnya. Karena khawatir juga orang akan menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Maka Nabi sebelum beliau wafat dia mengatakan, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, wasan. Maka untuk menjaga kuburan Nabi jangan sampai dijadikan tempat sesembahan, maka Nabi dikuburkan di kamarnya, di tempat beliau meninggal. Ya, bukan di masjid. Tapi terakhir karena perluasan, akhirnya termasuklah kuburannya beliau ke dalam masjid. Maka dibatasi di tembok. Itu, ya, di tembok. Jadi harus dipisah antara tembok masjid dengan tembok kuburan. Kemudian, baik. Izin bertanya Ustaz, berkaitan dengan makan dengan tangan kanan, ya. Apa hukumnya makan dan minum sambil berdiri?
Ya, tidak boleh. Ya, karena ada hadisnya Nabi SAW melarang, ya, makan dan minum sambil berdiri. La ta'kulun wala tashrabun wa antum qa'imun. Ya, makna hadis seperti itu. Janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Tidak boleh. Ya. Jadi makna hadis seperti itu, ada larangan. Baik, jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jin bisa masuk ke tubuh kita? Kalau jin ya, karena Nabi SAW menyebutkan ia jira majarad dam. Jadi jin masuk ke tubuh melalui peredaran darah. Sebenarnya kita bahas dahulu di surat An-Nas atau Al-Falaq, ya. Kapan dia mendekat? Di saat kita lalai dari berzikir. Ya, di saat kita lalai dari berzikir, maka dia datang untuk menanamkan was-was ke dalam diri kita. Itu. Tapi ketika kita berzikir kembali, ingat kepada Allah, maka dia menjauh. Ya. Jadi kerjanya memang seperti itu dia. Baik. Jadi jin itu bisa masuk ke tubuh manusia. Sebagaimana dalil dari hadis Nabi SAW, dia bisa masuk ke tubuh melalui peredaran darah. Jika bisa, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu ujian bagi manusia. Makanya ada doa-doa perlindungan. Jangan lupa dibacalah doa-doa perlindungan agar dia tidak masuk. Ya, jin itu bisa masuk ke tubuh, bisa masuk ke rumah kita, bisa ikut makan bersama kita. Ya, apabila kita tidak menyebut nama Allah. Ya, maka kenapa hal itu terjadi? Itu terjadi sebagai ujian, ya, sebagai ujian bagi manusia agar dia terlindung dari jin dan syaitan. Maka hendaklah dia membaca zikir-zikir yang dapat melindunginya, seperti membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau ketika dia makan, minum membaca bismillah. Maka di saat masuk ke rumah dia baca bismillah, atau membaca zikir pagi petang. Nah, ini hisan, ini perisai baginya dari tipu daya jin dan syaitan, ya, dari memasuki anggota tubuh kita. Baik. Dan bagaimana cara mengeluarkan jin? Itu. Kalau sudah terlanjur masuk, misalnya jin yang sudah bersarang di dalamnya, dengan baca doa dia tidak mau keluar, berarti diruqyah, ya, dengan ruqyah syar'iyyah, ya. Di antaranya membaca doa-doa perlindungan, ya, doa bangun tidur, kemudian selalu berwudu, menjaga wudu, kemudian juga mohon kepada Allah, berdoa barangkali masuk ke tubuh kita perantara tukang sihir misalnya, ya, perantara tukang sihir. Maka kalau seperti itu kita ruqyah mandiri, membaca ayat-ayat muawwidzatain, ya, ayat-ayat ruqyah kita baca sendiri, gitu, ya. Dan zikir atau doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi SAW, di antaranya tadi, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu, ya. Terus kita baca di pagi hari dan di sore hari, itu di antaranya. Kalau tidak mampu, maka boleh bagi saudaranya untuk meruqyahnya, atau seorang raqi yang bisa meruqyah membantu untuk meruqyah kita. Karena Nabi SAW ketika hal tersebut ditanya oleh para sahabat, maka Nabi mengatakan, a'in, bantulah saudaramu. Artinya bantu, bacalah. Nabi sendiri juga pernah terkena sihir, ya, gangguan sihir, maka Nabi diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, mendatangi dan meruqyahnya, sehingga Nabi SAW sembuh dari pengaruh syaitan yang masuk ke tubuhnya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Itu tadi diantara, ya, asbab turun surah Al-Kafirun seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, bahwasanya itu ajakan orang-orang Quraisy, ya, orang kafir Quraisy mengajak Nabi SAW untuk menyembah
berhala-berhala yang mereka sembah selama 1 tahun. Ya, misalnya tahun ini menyembah berhala, ikut menyembah berhala mereka. Nanti tahun berikutnya mereka ya menyembah apa yang disembah oleh Nabi SAW, menyembah Allah. Itu diantara sebab turunnya surat Al-Kafirun seperti dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, apakah merayakan Maulid Nabi termasuk bid'ah? Ya. Lahirnya sudah lama. Ya. Kapan Nabi lahir? Sudah lama. Ya. Bahkan beliau sudah wafat, sudah tidak ada. Sekarang dia merayakannya dalam rangka apa? Kalau dalam rangka ibadah berarti harus ada dalil. Kalau seandainya itu dianggap ibadah, berarti harus ada dalil. Mana perintah dari Al-Quran dalilnya. Kemudian kalau tidak ada dari Al-Quran, mana dari hadis Nabi SAW? Ya, ada nggak perintahnya? Kalau tidak ada, berarti itu amalan termasuk amalan bid'ah. Karena tidak ada perintah dari Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian juga, apakah para sahabat Nabi SAW merayakannya? Atau di zaman hidup beliau? Ya, pernah nggak merayakan ulang tahunnya Nabi? Ya. Karena la haula wala quwata illa billah, ya, tidak ada. Bahkan merayakan ulang tahun tidak ada dalam Islam, bukan bagian dari syariat Islam. Justru itu bagian dari agama lain, ya, ajaran di luar Islam. Maka tidak boleh. Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang meniru suatu kaum maka dia digolongkan dalam kaum tersebut. Itu. Jadi itu termasuk perkara bid'ah dan muhdatsah. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan membaca antara qa dengan ka, a dengan ain? Kalau qaf dari sisi makhraj dia pangkal tenggorokan, ya. Qa itu tebal, berarti tebal dengan menaikkan suara ke langit-langit atas. Kalau ka tipis, adam tasa'udus sauti ilal hanakil a'la, tidak terangkatnya suara ka, dia mengalir di bawah. Kemudian a syiddah, dia ditekan, a dari pangkal tenggorokan. Kalau ain tidak, mengalir sebagian, bukan bukan seperti itu. Namanya syiddah, tidak boleh karena ain huruf pertengahan, ya, mengalir sebagian dari suara. Kalau Allah ujung lidah ini, Allah ujung lidah di ujung gigi seri atas. Allah huruf itbaq tebal. Kalau dad dari sisi lidah nih, Allah, ya, juga rakhawah. Dad. Kalau dal ujung da syiddah dan jahar. Ya. Apa perbedaan dengung tipis dengan dengung tebal? Insyaallah nanti ketika ketemu di ayat berikutnya kita jelaskan, ya. Ya. Karena di surat-surat sebelumnya belum pernah kayaknya, ya. Baik. Insyaallah nanti kita jelaskan ketika ketemu di surat selanjutnya. Baik. Apa hukum ketika pejabat mengucapkan selamat? Ya, hukumnya sama. Ya. Hukumnya sama, ya, orang Islam dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Karena arti Islam apa? Istislamu lillah bitauhid. Ya, dia berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ya, memantapkan keislamannya dengan melaksanakan segala ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan. Ya, wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu, dia berlepas diri minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Makanya di antara, ya, pembatal keislaman kalau seandainya dia menganggap semua agama sama. Itu di antara pembatal keislaman. Jadi agama di luar Islam itulah agama yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dilakukannya karena dalam keadaan terpaksa, bagaimana solusinya? Ya, solusinya tinggalkan pekerjaan tersebut. Ya.
Tidak boleh terpaksa, justru kita harus berprinsip. Ya, tidak boleh mengucapkan. Ya, ucapan apa yang selamat coba? Selamat apa dia? Apabila dia mati, sudah jelas dia sebagai penghuni neraka jahanam, bahkan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Ya, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Ali Imran, sesungguhnya orang kafir, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum, tidak akan berguna harta dan keluarganya. Amwaluhum wala auladuhum, juga tidak anak-anak mereka, tidak berguna, tidak bermanfaat. Wa ulaika innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Ya, tidak berguna harta dan anak-anak mereka. Wa ulaika hum waqudun nar, bahkan mereka bahan bakarnya neraka. Apa bahan bakar neraka? Waquduhan nasu, bahan bakarnya neraka manusia dan batu. Jadi selamat apa yang kita ucapkan? Berarti kita berbohong. Ya, justru tidak ada keselamatan bagi orang-orang yang tidak memilih Islam sebagai agamanya. Jadi tidak ada ucapan selamat. Makanya kalau kita terjatuh dalam hal seperti itu, maka tinggalkan. Ya. Bumi Allah luas, rezeki Allah juga bukan hanya satu sebab. Kita harus yakin di situ. Rezeki kita bukan hanya satu sebab. Ya, pekerjaan itu salah satu sebab kita mendapatkan rezeki dari Allah. Tetapi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti yang lebih baik. Itu harus kita yakini. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak Ustadz, baik, ana mau tanya bagaimana cara untuk dapat mengucapkan huruf-huruf tipis agar ketika kita membaca Al-Quran, kita mampu mengucapkan huruf tipis dan tebal dengan baik dan benar. Ya, baik. Jadi huruf dalam Al-Quran ada yang tebal dan tipis. Ya, tidak ada yang pertengahan. Gitu ya. Kalau huruf yang tebal, mengucapkannya dengan mengangkat suara dalamnya, dialirkan ke melalui apa? Langit-langit, ya, tasa'udus sauti ilal hanakil a'la, terangkatnya suara ke langit-langit atas. Qa, ya kan, terangkat enggak? Bagian lidahnya yang pertama terangkat, juga suaranya qa, sa, ya, kaf, ha, ya, ain, sad. Jadi kaf itu tipis, berarti tidak terangkat suara ke langit-langit, berarti dia mengalir dari bawah. Kaf, ha, tipis. Ya. Ain itu ada nun sukun, ketemu dengan shad, di situ ikhfa, maka tebal. Ya, ini mungkin jawaban tadi ya, bagaimana cara huruf ikhfa yang tebal. Itu dengungnya tebal, terangkat dia. Dengungnya terangkat ke langit-langit atas. Sad. Gitu ya. Jadi menebalkan huruf dengan mengangkat suara ke langit-langit atas. Kalau huruf tipis berarti tidak terangkatnya suara. Qul, terangkat enggak? Terangkat. Karena huruf tebal. Ya, tidak terangkat karena dia tipis ya. Ayyuha, tipis juga, ya, tidak terangkat. Kafi, tipis. Ru, tebal, terangkat suara. Jadi seperti itulah cara kita melatih. Ya, jadi setiap huruf tebal berarti suaranya dialir melalui langit-langit atas. Kalau huruf yang tipis tetap mengalir di bawah. Makanya dikatakan istifal. Mana istifal itu adalah sufla, yaitu di bawah. Ya, ka, gitu. Ka, bukan ke. Kalau ke ini tidak, ya, tidak bagus juga kedengarannya. Ya, seandainya ditebalkan huruf kaf, ke, ya kan, tidak bagus. Tapi ka, itu. Kalau qa baru bagus, karena memang sesuai dengan makhraj, sesuai dengan makhrajnya. Ya, mungkin demikian.
Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.